Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Fasak Barefullah dengan NPM 231506111. Saya berada di kelompok 2C. Kali ini saya akan menjelaskan tugas akhir dari judul counter dengan menjelaskan rangkaian percobaan sinkronus up dan asinkronus down. Oke. Sebelum itu saya akan menjelaskan dulu apa itu sinkronus dan asinkronus pada counter. Jadi pada sinkronus, pada inputnya dia akan memasukkan input clock tersebut secara paralel, yang dimana input tersebut akan dimasukkan secara langsung ke seluruh rangkaian JK ini. Contohnya pada di sinkronus up. Lalu pada sinkronus down ini, asinkronus down, dia memasukkan inputnya secara satu, yaitu sharing. Hanya satu JK. Oke, kita mulai rangkaiannya. Jadi pada sinkronus up ini, terdapat beberapa komponen. Yaitu yang pertama ada logic state yang merupakan input. Lalu terdapat sebuah rangkaian JK, terdapat 4 rangkaian JK-nya, lalu terdapat VCC, yang dimana VCC ini membuat nilainya itu menjadi positif. Lalu terdapat sebuah dua gerbang N dengan juga terdapat 4 input output. Oke, kita langsung masuk ke kita runnya. Jadi saat kita run ini, pada synchronous up, dia akan menghitungnya nilainya dari 0. Yang membuat input clocknya akan dimasukkan dengan 0. Lalu akan diinisiasi pada pertama kali nilai ini diinisiasi di rangkaian JKU1, yang dimana nilai dari input J dan K-nya bernilai 1 karena terdapat VCC, yang dimana VCC itu membuat sebuah input ini bernilai positif. Lalu setelah diinisiasi akan menghasilkan sebuah output, yang dimana output tersebut menjadikan sebuah input untuk rangkaian JK yang selanjutnya dengan input J dan K bernilai 0, serta juga menjadikan sebuah output akhir yang keempat dan juga sebagai input di gerbang N. Oke, selanjutnya nilai clock tadi dan J dan K yang berhasil nilainya dari output rangkaian JKU1 akan diinisiasi dan akan diproses di gerbang JKU1B. Lalu akan diinisiasi menghasilkan sebuah output yang bernilai 0, yang dimana output tersebut akan menjadi sebuah input di gerbang N yang bernilai 1, dan kemudian akan menjadi sebuah output akhir yang ketiga dengan nilai 0. Lalu membuat N ini setelah diproses akan menghasilkan output yaitu 0. Karena N dikali dengan rumusnya dikali, jadi 0 ketemu 0 ya 0. Yang dimana nilai 0 tersebut akan dijadikan sebuah input di gerbang ini, N selanjutnya, dan gerbang JK U2A ini, yang dimana input J dan K-nya akan bernilai 0. Lalu akan diinisiasi di gerbang JK yang U2A ini akan menghasilkan sebuah output, yang dimana output tersebut akan menjadikan sebuah output akhir yang kedua,
dan input di gerbang N. Lalu input tadi akan diproses menjadi sebuah output gerbang J dan input J dan K. Lalu akan diinisiasi kembali yang membuat hasilnya menjadi 0. Dan hasil akhirnya yaitu 0, 0, 0. Lalu nilai tersebut dapat dijalankan ketika outputnya keadaan high, dan di sini nilai 1 ini akan diproses ketika input dari nilai clocknya tadi diubah menjadi 0. Dan hasilnya pada rangkaian JKU1 ini akan merubah outputnya tadi yang di sini menjadi 1, yang membuat hasil dari seluruh rangkaian ini berubah. Yang dimana 1 ini akan menjadi input di sini dan di sini dan di sini. Yang dimana output ini juga akan menjadikan sebuah output akhir pada di sini. Yang lalu karena ini tidak berubah, maka outputnya tetap 0. Namun clocknya yang tadi tetap berubah. Lalu ini akan terus berlanjut ketika nilainya 0. Seperti di sini, nilai di sini sangat dipengaruhi oleh keadaan sebelumnya yang membuat hasilnya berubah setiap kita menurunkan dan menaikkan nilai clocknya. 1, 0, 0, 1, 1 sampai terus akan berubah. Sampai yang dimana synchronous up ini akan menghitung nilainya dari yang terkecil dari 000 sampai yang terbesar. Mungkin hingga sampai 1111. Oke, lanjut selanjutnya ke asynchronous down. Yang dimana sudah dijelaskan tadi, asynchronous down ini dia inputnya secara sharing. Sedangkan ada kata down yang dimana dia menghitung sebuah outputnya dari atas nilai tertinggi sampai nilai terendah. Dapat dilihat jika dipencet dimulai akan muncul 111. Kalau dia up, maka yang muncul pertama kali yang dihitung akan nilai 0000. Lalu bedanya lagi pada sebuah asynchronous up, dia akan berubah nilainya ketika input clocknya akan diubah menjadi 1. Oke, ntar kita jalankannya. Jadi, di sini terdapat sebuah input dan terdapat sebuah 4 output. Dan juga terdapat sebuah rangkaian JK yang dimana terdapat 4 rangkaian JK, yaitu rangkaian JK U1A, U1B, U2A, dan U2B. Lalu terdapat VCC yang dimana di setiap rangkaian juga terdapat seluruhnya terdapat VCC. Yang dimana VCC tersebut melambangkan sebuah nilai input J dan input K ini bernilai 1. Oke, kita jelaskan alurnya. Jadi alurnya sebuah nilai 0 ini akan dimasukkan ke nilai clock. Lalu akan diproses, lalu akan menghasilkan output yang bernilai 0. Tetapi yang dipakai di sini yaitu Q bar, yang dimana Q bar ini merupakan kebalikan dari Q ini, yang bisa dibilang output inverse-nya. Lalu nilai 1 tadi akan dijadikan sebuah output yang keempat dan juga sebagai input yang untuk CLK di rangkaian JK U1B, yang membuat output tadi yang di sini bernilai 1 dan akan juga di sini bernilai 1 karena dia 2 sekaligus. Lalu input di sini akan diproses
di rangkaian JK. Karena semuanya menggunakan VCC, jadi sebuah nilai dari input J dan K-nya akan bernilai satu terus. Jadi yang berubah hanyalah nilai clock-nya. Lalu di rangkaian JKU1B akan diproses dan diinisiasi akan menghasilkan sebuah output yang dinilai dengan nilai 0. Lalu karena dipakai Q bar, kita akan menghasilkan sebuah output yaitu nilai 1. Dan akan output tersebut juga akan menjadi sebuah input di clock untuk clock di rangkaian JKU2A. Lalu hal tersebut akan terus terjadi hingga nilai sini nilai sini akan terus sama alurnya. Lalu akan dilihat ketika kita ubah nilai 1, maka outputnya akan berubah. Berbeda dengan sinkronus tadi, yang dimana sinkronus asinkronus tadi, dia dibacanya ketika memulainya dengan nilai yaitu tinggi atau high merubahnya. Dan akan eh, berubah kalau sinkronus pada nilai 0. Jadi pas satu ini diubah, nilai ini akan berubah nilai rangkaian JKU1A. Yang membuat outputnya tadi yang di sini 0 akan berubah menjadi 0. Lalu selanjutnya nilai clock ini yang berasal dari output sini akan tidak berubah karena hasilnya sama, maka selanjutnya juga akan sama. Oke, dan setelah diubah lagi, nilai yang ini tadi akan berubah menjadi 0 dan ini akan menjadi 1. Dan ini akan terus terjadi sampai mungkin nilainya 0, 0, 0, 0. Karena pada asynchronous down tadi udah dijelaskan bahwa cara perhitungannya dengan cara nilai tertinggi dahulu baru nilai terendah. Lalu kita coba terus sampai nilainya 00. Setelah 00 dia akan kita coba lagi merubah ke 1 akan kembali ke semulanya. Jadi dapat disimpulkan pada synchronous counterup bahwa synchronous counterup ini dia memiliki input yang input clocknya tersebut terhubung di seluruh JK flip-flop ini. Sedangkan pada asinkronus dia hanya satu, namun hasilnya itu akan dari output ini akan menjadikan sebuah input di clock selanjutnya. Lalu yang kedua ada kata up yang dimana perhitungannya akan dimulai dari 0. Sedangkan misalnya synchronous down dia akan dimulai dari 1111 sama seperti yang sebelumnya. Jadi perbedaannya ada di kata sinkronus, asinkronus, up, dan down. Sekian video tugas akhir saya. Jika terdapat kata saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.